Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk saudara-saudara kami dimanapun Anda berada. Selamat berjumpa kembali di channel dakwah Rismadi. Pada siang hari ini kita akan membahas sebuah tema atau tajuk yang kita beri judul calon-calon penghuni surga Firdaus. Bila kita membicarakan masalah surga, sudah barang tentu semua umat Nabi Muhammad SAW mendambakannya, menginginkannya, bahkan memimpi-mimpikannya. Ini karena surga itu tempat kembali yang sangat baik. Surga atau jannah itu digambarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, bahkan tidak pernah terlintas di dalam hati manusia. Yaitu berupa balasan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman, bertakwa, dan tentu saja beramal dengan baik. Di dalam surga itu terdapat gedung-gedung yang sangat tinggi, yang batanya terbuat daripada emas, terbuat daripada mutiara-mutiara, zamrud, dan terbuat daripada bahan-bahan mulia yang begitu sangat indah dan tiada contoh di dunia ini. Debu-debu surga itu berbau wangi atau dengan mewangian kasturi
sehingga membuat betah bagi penghuninya. Dan di surga itu juga disediakan mata air yang mengalir di bawah surga. Yang mata air itu terbentuk menjadi sungai-sungai yang sangat indah. Ada sungai madu, ada sungai susu, bahkan ada sungai arak. Begitulah kudrat dan irada Allah bagi orang-orang yang memasukinya. Kalau kita berbicara surga, maka kita akan berbicara tentang kenikmatan-kenikmatan yang tidak ada henti-hentinya, dan penghuninya semakin lama semakin cantik bagi yang perempuan, bagi yang laki-laki semakin lama semakin tampan. Di surga kita akan diberikan baju yang sangat indah-indah. Dalam sebuah riwayat, baju itu sampai 70 lapis, yang sehelai baju setipis kulit yang ada di badan kita, sehingga sampai 70 lapis, tetapi kita merasa memakai baju seperti biasanya di dunia ini. Kemudian surga ini bertingkat-tingkat. Ada surga Jannatun Naim, surga Ma'wa, surga Adnan, bahkan surga Firdaus, yaitu pusatnya daripada surga. Surga Firdaus ini letaknya di tengah-tengah surga. Melalui surga Firdaus ini, ahli-ahli surga Firdaus bisa melihat semua surga-surga yang lain. Karena surga Firdaus ini merupakan pusatnya daripada surga. Surga paling tertinggi. Nah, di dalam surga ini tidak sembarangan hamba-hamba Allah yang bisa memasukinya. Tentu saja adalah hamba-hamba pilihan daripada golongan Nabi, Siddiqin, Syuhada, dan Salihin. Itu raja-raja di surga Firdaus. Kemudian ada juga hamba-hamba Allah yang di bawahnya dapat memasuki surga Firdaus ini bila memiliki atau mempunyai amal yang baik dan benar di masa di dunia, sehingga hamba-hamba ini dimasukkan di dalam golongan surga Firdaus berdekatan dengan Rasulullah Muhammad SAW. Di dalam surga Firdaus ini terdapat sungai yang sangat indah, yaitu sungainya Rasulullah Muhammad SAW yang bernama Sungai Al-Kautsar.
bagi hamba-hamba Allah dan umat-umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mau memasuki atau mengimpi-impikan masuk surga Firdaus, harus memperhatikan beberapa hal atau menyelidiki diri kita sendiri, apakah kita termasuk dalam golongan-golongan yang akan menghuni surga Firdaus tersebut. Paling tidak ada 7 golongan yang akan menghuni surga Firdaus ini. Yang pertama, hamba-hamba Allah dari golongan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang khusyuk dalam ibadahnya, yaitu khusyuk dalam ibadah solatnya. Khusyuk di dalam solat ini atau sembahyang merupakan modal utama dalam ibadah solat ini. Karena dengan kita khusyuk, maka hadirlah hati kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita disebut dengan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena khusyuk ini banyak orang yang mengatakan sangatlah susah untuk didapat atau untuk diperoleh. Oleh karena itu, kita harus belajar bagaimana cara agar solat kita itu khusyuk dan hati kita hadir kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengakui juga bahwasanya orang-orang munafik itu mengerjakan salat tetapi sedikit sekali dia mengingat kepada Allah. Artinya sedikit berzikir kepada Allah di dalam salat. Nah, ini harus kita hati-hati kalau kita ingin menjadi penghuni surga Firdaus yang tinggi. Khusyuk dan khudu' ini tidak dapat kita peroleh dengan teori-teori, akan tetapi kita peroleh dengan memantapkan hati kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita harus tahu ilmu-ilmu tentang khusyuk dalam ibadah solat ini. Yang dimaksud khusyuk di sini bukanlah ketika kita solat kita tidak teringat dengan apa-apa pun, bukan, atau hilang ingatan, tidak. Itu pengertian yang salah. Karena yang dimaksud dengan khusyuk dalam sembahyang adalah memusatkan perhatian hati kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ada lintasan-lintasan, itu tidak mengapa. Karena lintasan-lintasan hati ini selalu dialami
oleh orang-orang awam seperti kita ini. Kemudian golongan yang kedua yang dapat memasuki surga Firdaus yang tinggi ini adalah hamba-hamba Allah yang menjaga lisannya dari perkataan dan perbuatan yang sia-sia. Artinya, setiap perkataan dan perbuatan itu haruslah bernilai dengan ibadah. Kalau kita berkata atau berucap hanyalah tentang omong kosong, bahkan ada omongan-omongan atau pembicaraan-pembicaraan yang mengandung dosa, alangkah itu tidak baik. Nah, ini harus kita hindari. Kemudian menghindari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, yaitu perbuatan-perbuatan yang mengancam kita akan mendapatkan dosa atau ancaman dosa daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka saudara-saudara kami dimanapun Anda berada, pembicaraan dan perbuatan kita itu kita usahakan janganlah banyak yang sia-sia, agar kita mudah-mudahan insya-Allah mendapat golongan penghuni syurga Firdaus yang tinggi. Kemudian yang keempat, penghuni surga Firdaus ini adalah hamba-hamba Allah yang membayar zakat sesuai dengan aturan. Karena zakat ini banyak bentuknya. Seperti contoh zakat yang kita lakukan di dalam bulan puasa, yaitu zakat daripada zakat fitrah. Pada umumnya, kalau kita menganut faham daripada mazhab Imam Syafi'i, maka kita wajib membayar zakat fitrah itu dengan bahan makanan yang mengenyangkan, yaitu berupa beras. Nah, ini kalau kita lakukan, maka kita tergolong hamba-hamba Allah yang mematuhi aturan-aturan zakat yang telah sampai kepada nisabnya. Tetapi bila kita mengikuti mazhab selain Imam Syafi'i, mungkin bisa membayar zakat fitrah itu dengan memakai
alat tukar yang sah, yaitu berupa uang. Saudara-saudara kami, dimanapun Anda berada, menjadi penghuni surga Firdaus yang tinggi ini merupakan impian setiap mukmin dan harus kita bercita-cita di dalam hati agar mudah-mudahan kita termasuk penghuni di dalamnya. Harus sering-sering kita berdoa dan beramal sesuai dengan aturan-aturan atau petunjuk-petunjuk yang benar. Kemudian selanjutnya calon-calon golongan yang menghuni surga Firdaus adalah orang-orang atau hamba-hamba Allah yang senantiasa menepati janji atau tidak mengingkari janji. Di dalam kehidupan kita sehari-hari, kadang-kadang menepati janji ini dianggap sepele atau sudah menjadi lumrah. Janji-janji itu diingkari. Baik itu janji-janji secara pribadi atau secara kelompok. Ini sudah menjadi tradisi di dalam kehidupan kita ini. Menepati janji itu tidak dipikirkan lagi. Oleh sebab itu, saudara-saudara kami, kalau kita ingin termasuk di dalam golongan penghuni surga Firdaus, maka kita harus berusaha untuk selalu menepati janji kita kepada saudara-saudara kita atau kepada sahabat-sahabat kita. Selanjutnya, yang ke-6 adalah calon-calon penghuni surga Firdaus itu adalah orang-orang yang tidak berkhianat. Artinya orang-orang yang selalu setia kepada peraturan-peraturan yang sesuai dengan agama kita. Di sini juga yang dimaksud jangan menjadi seorang yang munafik. Karena kalau kita menjadi kelompok munafik, maka kita akan diancam dengan neraka yang paling bawah. Artinya kerak daripada neraka jahanam.
Sebab orang-orang munafik diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi orang munafik itu beriman kepada Allah, tetapi di lain sisi orang-orang munafik ini mengkhianati kaum muslimin, mengkhianati orang-orang Islam, bekerja sama dengan musuh-musuh Islam yang dianggap itu sudah lumrah. Kalau kita bekerja sama dengan musuh-musuh Islam, perkara dunia mungkin itu tidak masalah. Tetapi seringkali kita melihat oknum-oknum tertentu menyakiti ulama-ulama, menghina sahabat Nabi, bahkan menghina Nabi Muhammad SAW. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Orang-orang yang seperti ini tidak akan pernah dapat memasuki surga, apalagi memasuki surga Firdaus yang tinggi. Kemudian golongan hamba-hamba Allah yang memasuki surga Firdaus adalah hamba-hamba Allah yang memelihara salat 5 waktu, yaitu salat wajib. Maksudnya adalah hamba-hamba Allah yang salat tepat pada waktunya. Salat wajib ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan hamba-hamba tersebut ke surga yang paling tinggi, yaitu surga Firdaus. Tentunya memelihara salat ini memerlukan kesungguhan hati, tekad dan rasa perjuangan yang tinggi. Karena kenapa demikian? Di daerah kita ini menganut paham fardu kifayah di dalam melaksanakan salat fardu ini. Artinya, kalau sudah ada beberapa orang yang melakukan salat jamaah di masjid, maka orang-orang yang lain yang tidak mengikuti salat berjamaah itu tidak jadi masalah lagi. Nah, ini adalah pemahaman-pemahaman yang dangkal. Kalau kita ingin mendapatkan sesuatu yang sangat tinggi nilainya, yaitu fadilah-fadilah salat berjamaah. Kalau kita mengandalkan paham ini, maka derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala akan terancam, bahkan sangat-sangat terancam. Bisa jadi kita digolongkan dengan golongan orang-orang yang melalaikan salat. Bisa jadi digolongkan dengan hamba-hamba Allah yang tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini perlu
untuk kita perhatikan. Mudah-mudahan kita dapat memelihara salat tepat pada waktunya. Yang terakhir, golongan hamba-hamba Allah yang dapat memasuki surga Firdaus yang tinggi ini adalah hamba-hamba Allah yang selalu menjalankan amar ma'ruf nahi mungkar. Artinya menyuruh kepada kebenaran, kemudian melarang atau mencegah daripada perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala atau maksiat. Di sini adalah maksudnya kita beramal ma'ruf ini kita mulai daripada keluarga kita sendiri. Daripada istri, anak, saudara-saudara kita, adik, kakak yang dapat kita arahkan ke jalan yang baik dan ke jalan yang benar sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katakanlah sesuatu itu yang benar walaupun itu pahit. Memang di dunia ini hamba-hamba Allah yang selalu berkata benar, selalu berjuang untuk menegakkan amar ma'ruf ini seolah-olah terpinggirkan atau tersingkirkan, bahkan kadang-kadang tidak dianggap di dalam masyarakat. Dicemooh-cemoohkan seolah-olah orang-orang tersebut merupakan orang-orang yang kolot, orang-orang yang terbelakang. Nah, itu pemikiran yang sangat sempit, pemikiran yang licik dan picik sekali. Itu harus kita hindari. Amar ma'ruf nahi mungkar ini adalah pekerjaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang harus kita lanjutkan karena kita umat-umatnya, umat yang disuruh, diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengerjakan amar ma'ruf nahi mungkar. Bahkan di dalam ayat Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Allah bersumpah demi masa, demi sang waktu, demi umur-umur dunia ini, demi usia kita, bahwasanya manusia itu benar-benar merugi kecuali orang-orang yang beriman. Tidak cukup beriman tetapi harus beramal saleh. Nah, beramal saleh inilah yang dimaksud dengan amal ma'ruf nahi mungkar. Kalau kita tidak mau menyadari ini, maka nilai dan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala sangatlah rendah. Tidak ada satupun manusia atau umat Nabi Muhammad ini yang ingin derajatnya rendah di sisi Allah. Tentu jawabannya tidak ada. Tetapi
kita semua ingin derajat-derajat kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala di sisi Allah. Jangan hanya saja kita berteori-teori, tetapi aksinya mana? Disinilah kita dapat bertanya kepada diri kita pribadi. Apakah kita termasuk hamba-hamba Allah yang amar ma'ruf dan nahi mungkar? Ini pertanyaan yang besar yang harus kita jawab. Saudara-saudara kami, hamba-hamba Allah, umat-umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sangat kami cintai. Berjalannya waktu, bergulirnya masa, kita tidak terasa bahwasanya zaman yang kita hidup ini adalah penghujungnya akhir zaman, atau kita hidup di zaman yang akan menjumpai kiamat. Kalau kita saksikan kiamat-kiamat kecil sudah banyak terjadi, tinggal menunggu kiamat besar. Yang pertama, kiamat besar, tercabutnya ruh daripada badan kita. Kita akan menjadi mayat, akan mati, menuju kepada liang kubur yang begitu sempit. Kalaulah tidak ada amal, iman, Islam yang benar yang kita bawa, bagaimana nasib kita nanti? Karena penantian di dalam kubur itu menuju akhirat tidaklah sama masanya di atas dunia ini. Saudara-saudara kami, dimanapun Anda berada, mungkin sekian dan demikian yang dapat kami sampaikan. Kebenaran itu tentunya dari Allah Subhanahu wa taala, dan tentu saja kejahilan, kealpaan, kesalahan dengan ucapan-ucapan kami ini tentunya berasal dari kami sendiri. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatullah, salamullah ala taha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Salatullah, salamullah ala taha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah.